warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Pemerintah Provinsi Banten terus berkomitmen implementasikan pendidikan anti korupsi di Provinsi Banten melalui berbagai kegiatan dengan para penyuluh anti korupsi yang merupakan bentukan KPK. Hal itu disampaikan oleh penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar saat menghadiri sharing session rencana tindak lanjut dan rapat koordinasi penyuluh anti korupsi seluruh Indonesia atau PAKSI Provinsi Banten tahun 2024. Al-Mukhtabar menyampaikan sharing session sangat penting dilakukan untuk memberikan edukasi anti korupsi yang menyesuaikan dengan permasalahan di lapangan. Hal ini seiring dengan komitmen pemerintah Provinsi Banten untuk mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dalam diri tenaga pendidik, peserta didik, aparatur sipil negara atau ASN, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan masyarakat. Sementara itu, pelaksana tugas Inspektur Provinsi Banten Usman As-Sidiki Kohara menyampaikan pihaknya akan terus mengoptimalkan pengawasan terhadap integritas. Sekolah dinilai mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki sikap anti korupsi. Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi atau Forpak Provinsi Banten Ratu Syafitri Muhayati menyampaikan program Forpak Banten di tahun 2024 fokus pada bidang pendidikan. Selain memiliki program desa anti korupsi, kabupaten kota anti korupsi, Forpak Banten akan terfokus pada program pembentukan sekolah berintegritas dengan memberdayakan para penyuluh anti korupsi. Nantinya, nilai-nilai anti korupsi ini akan diturunkan menjadi sebuah proses pembelajaran yang didukung dengan kolaborasi berbagai stakeholder. Kami berhasil mewawancarai Ratu Syafitri Muhayati, Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten. Rencana RTL, Sharing Session RTL 2023 adalah membahas rencana tindak lanjut hasil TOT para penyuluh anti korupsi, bukan senior yang dianggapnya ya, tapi yang ditunjuk untuk mengemban, mengampu lebih banyak tanggung jawab dibanding penyuluh yang lainnya. Kemudian di situ dijelaskan bahwa RTL itu ada pemaparan, penguatan, paparan tentang implementasi pendidikan anti korupsi, implementasi pendidikan anti korupsi itu sendiri, ada penyuluhan, kemudian ada melalui sosialisasi, kemudian ada melalui pendidikannya itu sendiri. Nah, itu yang yang tentunya ingin dicapai oleh pemerintah Provinsi Banten melalui Forum Penyuluh Anti Korupsi. Harapannya bahwa pendidikan atau budaya anti korupsi itu sendiri sudah dapat terpatri dari sejak dini, bukan hanya saat ini sekarang, tapi bisa diimplementasikan oleh guru-guru, terutama kalau di pemerintah Provinsi Banten itu melalui guru yang mata pelajarannya dimuat dalam PPKN, dan implementasi pendidikan anti korupsi itu juga tertuang dalam muatan lokal pendidikan PPKN yang sudah ada sesuai Pergub 40 tahun 2020. Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya memberikan hak dan perlindungan terhadap anak, meliputi pemenuhan layanan kesehatan anak, layanan pendidikan, serta sarana-prasarana yang dibutuhkan oleh anak sebagai bagian dari mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Hal itu disampaikan Al-Mukhtabar usai menghadiri penandatanganan komitmen bersama pencegahan perkawinan anak dan bimbingan teknis pengembangan layanan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan di Provinsi Banten oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Al-Mukhtabar mendorong peran aktif keluarga dalam memberikan dan mewujudkan hak anak serta memandu anak-anak ke depan menjadi generasi yang unggul sebagai generasi penerus. Terkait pencegahan perkawinan anak, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, di antaranya pada aspek regulasi yang terus disosialisasikan kepada orang tua dan anak-anak mengenai kesiapan fisik dan mental. Sementara itu, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pri Budiarta Nursitepu menyampaikan kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Banten dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana atau DP3A KKB Provinsi Banten Siti Maaninina menyampaikan terdapat sejumlah upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Banten bersama pemerintah kabupaten kota dalam pencegahan perkawinan anak di Provinsi
Provinsi Banten, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, sekolah-sekolah, hingga bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Banten dan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Banten apresiasi OJK Jabodetabek dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Banten atas inisiasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Melalui kegiatan edukasi keuangan bertajuk Si Muda Mandiri yang berfokus pada generasi muda guna membentuk karakter yang mandiri, disiplin, efisien, dan produktif ini dapat menjadi motivasi bagi para mahasiswa penerima beasiswa sehingga dapat berprestasi sebagai modal dasar menuju Indonesia Emas tahun 2045. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Naungan Rumah Prestasi, Generasi Baru Indonesia atau GENBI, Forum Beasiswa Bank Syariah Indonesia, dan Forum Beasiswa Bank Muamalat yang telah perhatian memberikan beasiswa kepada mahasiswa Banten. Dengan harapan pemberian beasiswa ini terus berlanjut sehingga para mahasiswa yang membutuhkan biaya keberlanjutan belajarnya di perguruan tinggi dapat terpenuhi. Virgoyanti juga berpesan kepada para mahasiswa melalui kegiatan ini bagaimana menjadi generasi muda berkarakter mandiri itu sangat penting dengan sikap hidup mandiri, disiplin, rajin, efisien, dan efektif dalam pemanfaatan dan manajemen keuangan, serta dapat menjadi suatu literasi, pendidikan, dan informasi yang baik bagaimana mendayagunakan uang sebaik mungkin untuk hal-hal yang berguna. Baik warga sedulur Banten, penjabat Ketua TPPKK Provinsi Banten Tine Al-Muktabar mengajak para ibu hamil dan balita untuk rutin melakukan pemeriksaan di Posyandu karena dapat memantau perkembangan janin dalam kandungan serta pertumbuhan anak sehingga terhindar dari kurang gizi bahkan stunting. Dalam kunjungannya meninjau kegiatan Posyandu Flamboyan RT 2 RW 2 Kelurahan Kasemen Kota Serang ini merupakan bentuk koordinasi antara PKK dengan Posyandu karena saat ini ada integrasi antara program kerja PKK dan Posyandu. Ketua Pembina Posyandu adalah ex officio atau karena jabatan Ketua PKK. Tine Al-Muktabar memantau pelayanan Posyandu dari proses kontrol tumbuh kembang anak mulai dari penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, tinggi badan, pemberian vaksinasi dan vitamin, pemberian makanan tambahan atau PMT bergizi hingga pemeriksaan ibu hamil. Pihaknya akan terus melaksanakan deteksi dini di Posyandu agar anak-anak tidak sampai kurang gizi bahkan sampai muncul stunting baru. Jika ada indikasi berat badan tidak naik dan sudah menjadi warna kuning agar segera diberikan tindakan melalui pemberian protein hewani seperti nugget ikan patin agar anak mau makan. Pemerintah Provinsi Banten pastikan kebutuhan layanan dasar keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia terpenuhi, baik layanan dasar kesehatan, pendidikan, serta bantuan sosial lainnya. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar memberikan santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang tengah berduka. Pada kesempatan itu, Al-Muktabar mengucapkan bela sungkawa dan memberikan semangat serta motivasi kepada keluarga yang ditinggalkan agar tetap semangat dan tidak terlalu lama larut dalam kesedihan. Bantuan yang diberikan berupa santunan uang sebesar 5 juta rupiah dan sembako. Selain itu juga bantuan premi dari BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini masih dalam proses pengajuan, di mana nantinya bantuan itu akan diberikan langsung kepada anggota keluarga atau ahli waris. Tidak hanya pada petugas KPPS yang meninggal, pemerintah Provinsi Banten juga memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan perawatan karena sakit, baik melalui BPJS maupun fasilitas HCU yang sudah disiapkan. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Banten melalui TPID Provinsi Banten terus melakukan upaya pengendalian inflasi dengan terus memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti menyebutkan, inflasi Provinsi Banten cukup terkendali karena pada Januari 2024 mencapai 2,59%. Angka tersebut merupakan gabungan angka inflasi dari Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Sedangkan terkait dengan permasalahan kenaikan harga beras, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bulog dan Bapanas untuk memastikan pendistribusian beras SPHP. Tidak hanya itu, pemerintah Provinsi Banten melalui BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri telah melakukan kerjasama dengan produsen beras untuk memenuhi kebutuhan stok beras khususnya beras premium. Demikian Banten Sepekan kami sajikan untuk Anda warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.